pertemuan terdahulu sudah kita bicarakan tentang memperbaiki akhlak. Baik akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akhlak kepada sesama manusia, maupun akhlak kepada makhluk Allah lainnya di luar manusia. Kemudian secara umum, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah membagi akhlak dalam dua bagian besar. Pertama, apa yang oleh beliau dinamakan al-akhlaqul mahmudah, yaitu akhlak yang terpuji. Seseorang yang kepada Allah ia bertauhid, dalam pergaulannya dengan sesama manusia ia mempunyai sifat-sifat yang terpuji, seperti rendah hati, sabar, jujur, ikhlas, dan lain sebagainya. Kemudian dalam sikapnya kepada makhluk Allah di luar manusia, ia dapat mengembangkan nilai-nilai ihsan sesuai dengan tuntunan imannya. Ini seluruhnya dinamakan al-akhlaqul mahmudah atau akhlak yang terpuji. Kemudian yang kedua oleh beliau dinamakan al-akhlaqul mazmumah, yaitu akhlak yang tercela. Seseorang yang di dalam sikapnya kepada Allah mempunyai sifat-sifat kufur, baik dalam bentuk kemusyrikan, kemunafikan, atau hal-hal yang bisa menyebabkan ia menjadi murtad. Lalu dalam pergaulannya dengan sesama manusia, ia mempunyai sikap yang tidak terpuji, sombong, riya, ujub, dusta, khianat, suka menggunjing dan memfitnah, dan lain sebagainya. Sedangkan sikapnya kepada makhluk Allah di luar manusia, ia senantiasa menimbulkan kerusuhan. Itu seluruhnya dinamakan dengan al-akhlaqul mazmumah atau akhlak yang tercela. Untuk memperoleh akhlak yang baik, yang dalam bahasa populernya dinamakan al-akhlaqul karimah, para ulama sufi memberikan tuntunan. Pertama, melalui jalan yang disebut taqalli. Yang kedua, tahalli, dan hasilnya nanti akan membuahkan tajalli. Tahalli artinya mengosongkan diri dari segala macam sifat yang tercela. Sombongnya dibuang, riyaknya dihilangkan, suka fitnahnya musnah, dustanya berhilang. Itu semuanya dinamakan tahalli, mengosongkan diri dari seluruh sifat-sifat yang tercela. Apabila ini sudah berhasil dilaksanakan oleh seseorang, ia naik kepada tingkat yang selanjutnya dinamakan tahalli. Tahalli artinya menghiasi diri dengan seluruh sifat-sifat yang terpuji. Bila sombongnya hilang, berganti dengan tawadhu. Bila dustanya hilang, berganti dengan jujur. Bila khianatnya hilang, dihiasi hatinya dengan amanah, dan begitu selanjutnya. Hasil daripada tahalli, menghiasi diri dengan segala sifat-sifat yang terpuji, akan mengantarkan orang untuk sampai kepada tajalli, bisa menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada pertemuan kali ini kita akan mulai dengan yang pertama, tahalli, mengosongkan diri dari seluruh sifat-sifat yang tercela, menjauhkan diri dari semua akhlak-akhlak yang tidak baik. Dan pertemuan ini akan kita mulai dengan membicarakan dusta dan akibatnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, salah satu nikmat yang diberikan Allah kepada kita makhluk manusia dalam hidup ini adalah kemampuan untuk berkata-kata.
kemampuan menyalurkan hasrat hati dan keinginan jiwa melalui ucapan dengan bahasa sebagai alat komunikasi. Sehingga orang lalu berkata bahwa al-insan adalah hayawanun natiq. Manusia sebenarnya adalah binatang juga. Cuma saja manusia binatang yang pandai berbicara. Oleh karenanya ini merupakan satu nikmat yang sangat besar yang perlu kita syukuri. Lidah bisa menempatkan seseorang pada posisi yang tinggi. Lidah juga bisa menempatkan orang pada posisi yang paling rendah. Karena lidahnya orang dipuji, karena lidahnya orang dicaci maki dan dicela. Pendeknya seperti kata pepatah, al-lisan saghirul jirmi azimul jurmi. Lidah itu walaupun kecil bentuknya tetapi besar akibatnya. Hampir sebagian besar dari kesulitan-kesulitan yang menimpa manusia pada mulanya disebabkan oleh lidahnya. Sehingga pepatah mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Manusia akan selamat apabila dia pandai menjaga lidahnya. Seperti orang kita bilang, lidah tidak bertulang. Artinya bicara kadang-kadang demikian enak, bicara kadang-kadang demikian nikmat, tidak terasa akan membawa akibat yang tidak pernah kita perhitungkan sebelumnya. Oleh karenanya, salah satu yang menyebabkan manusia bisa turun nilai kemanusiaannya apabila dia telah mempergunakan lidahnya untuk suatu yang lazimnya kita namakan dusta. Apa sebenarnya dusta itu? Dikatakan al-kadzib huwa adamu mutabaqatil khabar lil waqi'. Dusta ialah tidak adanya persesuaian antara berita dengan kenyataan. Itu yang dinamakan dusta. Berita tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, bentuknya bisa mengada-ada, bisa menambah-nambah, ataupun mengurang-urang. Itu bentuk-bentuk daripada tidak sesuainya berita dengan kenyataan. Mengada-ada, yang tidak ada diada-adakan, itu jelas merupakan dusta. Kemudian menambah-nambah, beritanya sebenarnya cuma 1 meter, tapi disampaikan orang kepada kita 5 meter, yang 4 meter tambahan. Disitulah kemungkinan terjadinya penyusupan-penyusupan berupa dusta adanya. Ataupun mengurang-urang, beritanya sebenarnya 8 meter, sampai ke kita cuma 2 meter, yang 6 meter, berita itu dikorut, itu juga sudah bagian tersendiri daripada yang dinamakan dusta. Oleh karenanya kita harus berusaha, pertama dari sifat mengada-ada. Yang tidak ada diada-adakan, itu jelas dusta. Dan ini perbedaan paling enak memang. Orang seakan-akan terpesona, orang seakan-akan kampung, padahal kita mengada-ada. Barang yang tidak ada diada-adakan. Rasul juga pernah saudara-saudara. Tapi bernada seperti ini namun jujur. Satu saat beliau sedang duduk, ada seorang perempuan mengendarai onta, sudah keluar dari ontanya. Dan Rasul bangun dan menegur onta tadi. Bu, kenapa naik anak onta katanya? Perempuan ini bilang, ya Rasul, yang saya kendarai ini bukan anak onta, tapi dia onta. Begitu, iya, tapi dia punya ibu kan? Onta ini punya. Nah, kalau dia punya ibu kan, dia anak
Itu sebabnya Nabi berpesan, ittaqillaha aitsuma kunta wa atbi' sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun saja kamu berada. Bertakwa dimanapun saja kamu berada. Di pasar takwa kita, di kantor takwa kita, di masjid takwa kita, di rumah tangga bertakwa kepada Allah.
Pernahkah kita menangis menyesali dusta yang sudah kita lakukan? Berapa banyak orang yang sudah kita janjikan kita gantung dengan janji itu. Padahal dia punya hajat yang demikian sangat bergantung kepada kita. Tapi lidah ini enak saja. Gampang dah. Tahu. Sok. Gampang dah itu mah. Beres dah beres. Gak ada yang gak beres. Semuanya kalau lidah kita beres, gampang, ntar, besok, enak, endah aja. Habis orang kita gantung dengan harapan, padahal kita tidak bermaksud memberikan harapan itu. Sementara kita melangkah melenggang dengan senyum, sedang orang lain menggerutu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini pada gilirannya akan kembali penyakitnya kepada diri kita juga, menyuburkan watak munafik, mengucilkan kita dari dalam pergaulan dan menjauhkan kita daripada ketenangan hidup. Karenanya dusta memang berbahaya. Dalam perjuangan, dusta akan menimbulkan watak pengkhianatan. Dusta juga bisa menyebabkan munculnya musuh-musuh dalam selimut yang pura-pura berteriak membantu perjuangan tapi di belakang mencari titik kelemahan kita. Oleh karenanya, mencari teman yang bisa diajak tertawa itu gampang. Mencari teman yang mau diajak menangis itu sulit. Mencari teman yang mau diajak nyanyi banyak. Tapi mencari teman yang mau diajak berkeluh kesah itu yang langka. Oleh karenanya,
Di dalam kehidupan ini, untuk menjaga lingkungan pergaulan, mari kita berusaha untuk menjaga lidah dengan sebaik-baiknya. Nah, apa semua bohong tidak boleh? Ada bohong yang ditolerir. Di antaranya, kata Nabi, salasun laisa minal kazzab. Ada 3 macam bohong yang tidak dianggap bohong. Bohong tapi tidak dianggap bohong. Dusta tapi tidak berdosa. Kalau memang harus bohong, carilah bohong yang tidak dosa. Bahkan insya Allah ada pahalanya kalau kita ikhlas. Apa itu? Pertama, hadisul rajulu limar'atihi au hadisul mar'atu li zawjiha. Bohongnya seorang suami untuk menyenangkan hati istrinya. Gak apa-apa. Untuk menyenangkan hati istrinya. Misalnya, suami pulang dari kantor, perutnya lapar. Begitu makan, nyobain sayur asinnya luar negeri. Baru dicobain sedikit, suaminya udah celam-celam, melotot matanya. Istrinya negor, bang, sayur keasinan ya? Soal keasinan bagus. Cuma tadi di kantor saya sudah diajak makan oleh teman, jadi masih kenyang. Simpan sajalah, nanti sore kita baru makan. Lapar, kesel, jongkok, tapi karena mau menyenangkan istri. Atau sama saja dustanya seorang istri untuk menyenangkan hati suaminya. Bisa saja itu terjadi. Suaminya beli sendal buat istri. Mahal, padahal murah, kena mahal. Warnanya gak enak dilihat, potongannya norak. Suami istri tahu kalau itu sendal murah. Suaminya tanya, bagaimana bu sendal yang saya beli? Waduh, cakep bener bang, luar biasa. Tangga kita mana ada yang pakai sendal begitu? Memang kagak ada, jelek. Tapi kalau waktu itu istrinya jujur, malah akan bisa menimbulkan keretakan. Bohong seperti ini termasuk bohong yang bisa ditolerir untuk menyenangkan hati istrinya atau untuk menyenangkan hati suaminya. Tapi lalu jangan dieksploitir. Jangan dieksploitir dalam arti untuk menutupi kedustaan, untuk menutupi perbuatan salahnya lalu berdusta. Menutupi perbuatan salahnya, itu yang tidak boleh. Sebab bagaimanapun ditutupi, perbuatan salah toh akhirnya akan naik juga ke permukaan. Yang kedua, al-kazib li islahi zatil bain. Dusta untuk mendamaikan 2 orang yang sedang berselisih. Itu boleh. Malah Raja Iblis, kalau ada 2 orang yang sedang berselisih, marahan kita jadi tukang sulut, tukang ngipasin. Datang ke sana ngipasin, datang kemari ngipasin. Tidak mendamaikan. A marah sama B. Datang kita sama A katanya kamu marahan sama B. Ya itu B kurang ajar. Enggak begitu. Saya kemarin ketemu di B, dia bilang kangen sama sampean, pengen ngobrol sama-sama. Padahal B enggak pernah ngomong apa-apa. Dia bohong, dia olah sedemikian rupa supaya orang yang berselisih jadi damai. Itu bohong yang berpahala malah. Yang ketiga, bohong untuk menyelamatkan jiwa seseorang. Itu boleh. Ada orang mau membunuh, PKI nyari ustad. Nah, kamu tahu rumahnya Ustadz Ano, kamu tahu? Tahu Pak. Di mana? Bapak mau apa? Mau saya bunuh dia, kurang ajar. Oh, orangnya nggak ada Pak. Mana?
tahu keluar negeri, keluarnya lagi kali dah. Jauh. Padahal orangnya ada di dalam, tapi dia berdusta untuk menyelamatkan jiwa orang yang sedang terancam. Itu malah boleh, bukan saja boleh, berpahala, malah berdosa kalau waktu itu dia jujur. Mau cari ustaz buat apa nih Pak? Mau saya bunuh? Ada Pak di dalam. Ada. Sentimen, kalau perlu saya bantuin Pak. Ada. Hanya jenis bohong-bohong seperti ini yang bisa ditolerir. Itu akibat di dunia, saudara. Kita sudah bisa terkucil dari pergaulan, retak rumah tangga, usaha mengalami kebuntuan, masyarakat mengalami keresahan akibat dusta. Di akhirat nanti, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita baca dalam riwayat Mi'raj, Rasul melihat orang yang lidahnya menyengser ke tanah, digunting, putus, bersambung lagi, digunting lagi, putus lagi, bersambung lagi. Kadang dituangi dengan coran api neraka. Na'udzubillah, coran neraka. Kita nginjak puntung aja lompat. Ini mulutnya dituangi dengan coran dari neraka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, tapi kalau dituangi coran begitu dari neraka kan terus mati sekaligus. Ya, kalau terus mati lumayan. Neraka itu kata Quran, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Tiap kali hancur kulitnya, kami buatkan kulit yang baru. Diazab lagi, hancur lagi, dibuatkan lagi. Untuk apa begitu? Liyazuqul azab, biar dia rasain. Kalau sekali kemplang mati mah enak. Pokoknya diazab di neraka, digejrot, mati, selesai. Lumayan. Ini nggak ada matinya. Pengen bangun lagi, kemplang lagi, persis film cemen. Cuma kalau film cemen mah film, dan itu jelas dusta, di neraka orang tidak kenal mati. Hancur jasadnya, dibuatkan lagi, diazab lagi, dan begitu selanjutnya. Jangan lalu berhitung. Kalau dosanya kebanyakan kan malaikat Malik gemes ntar dilemparin ke neraka, kelebihan liwat. Jadi nggak mampir di neraka. Ya nggak mungkin, saudara-saudara. Tiap kali hancur kulitnya, diganti dengan kulit yang baru. Untuk apa itu? Liyazuqul azab. Biar dia rasakan benar azab itu. Allahu Akbar. Sudah di dunia dia mendapat akibat yang sedemikian rupa dan punya akibat buat yang lain. Di akhirat nanti dia akan menanggung azab. Apalagi kalau dustanya sampai membuka aib saudaranya sendiri. Dusta untuk menelanjangi orang lain. Logikanya saja, kalau ada teman kita atau aurat kita terbuka, kita harus menutup. Muslim dengan muslim seperti satu badan. Bila yang satu sakit, yang lain ikut merasa sakit. Bila yang satu tercela, yang lain ikut merasa tercela. Dikala itu, kita harus justru menutupi aib orang lain. Malahan Nabi mengatakan, siapa yang menutupi aib saudaranya di dunia ini, saudaranya muslim, Allah akan menutupi aibnya di akhirat nanti. Kita kadang-kadang bukan nutupin sih, malah ngorek-ngorek. Kadang-kadang nggak tahu aja belah nggak tahu. Ya, gue dengar anak, banyakan dia nipasinnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Begitu lidah yang suka berdusta digunting dari gunting api neraka, terpotong dibulatkan lagi, terpotong dibuatkan lagi, tidak henti-hentinya sampai kepada hari akhirat nanti. Karena itu berlindung kita kepada Allah. Jangan sampai diberikan lidah yang gemar berdusta. Tapi lidah yang gemar mengatakan yang benar walaupun terasa pahit. Mengucapkan kebenaran itu besar resikonya. Panjang jalannya, banyak akibatnya. Mencegah kemunkaran
besar resikonya. Tapi itu harus kita lakukan. Setidaknya mencegah kemunkaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis menyatakan, iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wal fujuru yahdi ilal nar. Hati-hatilah kamu daripada sifat dusta, sebab sesungguhnya dusta membawa kepada perbuatan durjana, dan perbuatan durjana menggiring orang kepada neraka. Mula-mula memang ucapan, dari ucapan orang melangkah kepada perbuatan, dan perbuatan itulah yang akan jadi penilaian Allah. Jikalau baik, dia akan menyebabkan kita ke surga. Jikalau tidak baik, perbuatan kita jugalah yang akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Dimulai dari suka berdusta. Akibat lidahnya gemar berdusta, perbuatannya pun merupakan perbuatan dusta. Suka pura-pura, mental munafik. Artinya hilang sifat kejujuran dalam dirinya. Apabila ini sudah melembaga dalam kehidupan seseorang, sulit dia melepaskan diri dari cengkraman dusta itu sendiri. Untuk jangka pendek di dunia ini maupun jangka panjang di akhirat nanti, dusta hanya akan membawa malapetaka bagi diri yang bersangkutan dan juga bagi orang lain. Benar kalau tadi pepatah mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Bahkan ada yang bilang kalau lidah lukai hati, kalau pedang lukai tubuh, masihkan ada harapan sembuh. Kalau lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari? Kita tampar orang dengan tangan 2-3 hari, 2-3 jam bahkan sudah hilang bekas tamparan itu. Tapi kita tampar orang dengan lidah, dengan ucapan, seumur hidup dia akan tetap ingat. Kita bohongi orang, kapan ketemu dia ingat nih, dia nih. Nih yang kerjanya bohongin melulu. Di mana aja ada bohongnya. Kalau sudah dicap sebagai pendusta, kita memang nggak tahu, tapi tiap kita jalan orang iringi perjalanan kita. Pembohong, pembohong. Saudara, masyarakat ini punya hukum yang tidak tertulis, tapi lebih kuat dan lebih kejam daripada hukum yang tertulis. Sehingga lalu orang mengatakan, sekali arang tercoreng di dahi, seumur hidup orang tak percaya. Ini artinya hukum masyarakat itu lebih kejam daripada hukum yang tertulis. Sekali kita dicap sebagai pendusta, lain kali kita mau benar-benar banget juga. Aku benar-benar banget ini, sumpah dah. Alah, sumpah lu udah lalap dah, udah laku. Ya Allah, kita sumpah pun orang gak percaya. Ya kalau binatang kita pegang ekornya, barangkali. Tapi kalau orang jelas omongannya yang kita pegang. Nah kalau omongannya sudah nggak bisa dipegang, apanya lagi yang kita harapkan? Oleh karenanya, saudara-saudara, lidah yang kecil bentuknya tapi besar akibatnya ini harus diisi dengan nilai-nilai iman. Lidah yang sudah dimasuki nilai iman akan berat untuk berdusta, berat untuk memfitnah, berat untuk menggunjing, ringan untuk mengucapkan yang baik, ringan untuk zikrullah, ringan untuk baca Quran, ringan untuk musyawarah terhadap hal-hal yang baik. Lidah yang ada imannya, aduh berat saja kalau sudah memfitnah orang, berat kalau harus menggunjing orang. Tapi lidah yang belum ada imannya, nyelonong saja, licin kalau diajak fitnah, licin kalau diajak ngata-ngatain orang, licin kalau diajak mengadu domba orang lain. Dan ini akan berakibat nantinya timbulnya keretakan, keresahan sejak dari pribadi, rumah tangga, masyarakat luas. Akibat apa? Dusta. Dari sekian dusta yang paling kita khawatirkan adalah kalau kita sampai dicap oleh Allah sebagai pendusta agama. Beragama tapi dianggap pendusta. Agama sekedar lipstik, agama sekedar dekorasi, agama sekedar penghias kartu tanda penduduk, tapi hidup jauh dari tuntunan nilai-nilai agama. Pendusta-pendusta agama semacam ini pada gilirannya akan terkena penyakit yang disebut munafik. Iman lidahnya tapi kufur hatinya. Islam ucapannya tapi kufur perbuatannya.
Nah, ini resikonya sangat besar. Adapun dusta-dusta kepada orang lain, dosa ya dosa. Tapi dosa yang mudah untuk bertobat. Kalau saya katakan mudah untuk bertobat, saya bukan merangsang kita untuk berdusta, bukan. Tetapi jangan lupa, seperti saya katakan tadi, bagaimanapun ringannya suatu dosa, kalau ditumpuk, dan ditumpuk, dia akan berurat, berakar, dan berkarat di hati kita. Dan bukankah hati itu merupakan cerminan dari seluruh panca indera?